Dilansir dari laman Bappenas, lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2050, angka tersebut diperkirakan naik menjadi 6,5 miliar orang, 2/3 dari jumlah penduduk dunia. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan terjadi ledakan jumlah megapolitan. Pada tahun 1990, terdapat 10 megapolitan dengan jumlah penduduk 10 juta atau lebih. Pada 2014, ada 24 megapolitan yang merupakan rumah bagi sekitar 453 juta orang. Selain itu, faktor kemiskinan ekstrim yang sering kali terpusat di wilayah perkotaan mengharuskan pemerintahan nasional serta kota untuk terus berjuang keras mengakomodasi pertambahan populasi di wilayah-wilayah tersebut. Berusaha menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman yang kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Seiringan dengan poin SDG 11, membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Kota Bogor yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini berluaskan sebesar 118,5 km persegi, terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kota Bogor yang dikenal sebagai kota hujan ini merupakan salah satu kota penyangga ibu kota. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bogor telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Kota Bogor juga termasuk ke dalam kawasan strategis nasional perkotaan yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi tekanan kependudukan di Jabodetabek. Sementara dalam konteks internasional, Kota Bogor adalah salah satu dari wisatawan asing dan dapat dikatakan bahwa Kota Bogor merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa. Pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Untuk itu, pembangunan pada sejumlah program infrastruktur di Kota Bogor menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat guna mendukung kegiatan transportasi dan kegiatan terkait lainnya di Kota Bogor. Di tengah badai COVID-19 yang mengganas tahun lalu, pemerintah Kota Bogor terus fokus menata dan membenahi wajah kota dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Rencana itu ada 5 tahunan, jangka pendek disebutnya dengan kita tertuang oleh di dokumen RPJMD. Segmennya sudah terbangun, cuman nanti ada beberapa integrasi yang belum terlaksana terbangun, itu PR selanjutnya sebenarnya. Alun-alun dilengkapi juga dengan jalur sepeda dan jalur hijau, kemudian trotoar dengan lebar kurang lebih di situ 5 meter lebar trotoarnya. Kemudian ada lagi trotoar di Jalan Pajajaran Indah 5, trotoar dekat Rumah Sakit BMC. Nah, di situ juga kita tata. Kenapa kita tata daerah-daerah situ? Yang pertama kayak di alun-alun itu kan pusat kegiatan publik ya, di alun-alun kita bangun trotoarnya biar orang nyaman di situ. Kemudian di Jalan Pajajaran Indah 5 itu kan juga merupakan pusat kuliner sekarang. Iya. Makanya agar menarik orang berkunjung itu trotoarnya kita baguskan. Kemudian ada lagi trotoar Jalan Pandu Raya ya. Sama di situ juga. Untuk jalur disabilitas itu memang kita sangat perhatikan ya. Kita pandu bagaimana mereka bisa memanfaatkan akses trotoar itu. Untuk PUPR sendiri terkait kalau ada kerusakan jalan maupun drainase ya, itu kita ada yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada yang rutin, ada yang berkala. Kalau pemeliharaan rutin itu yang sifatnya kayak misalnya di jalan ada lubang, ditambal sedikit-sedikit itu rutin. Tapi kalau berkala itu dia pemeliharaan yang sifatnya berkala setiap berapa tahun, itu biasanya perbaikannya dia menyeluruh, overlay jalan itu namanya berkala. Tapi kalau yang butuh segera itu pemeliharaan rutin kita ada juga.
nyaman nggak ketika menikmati sarana prasarana yang ada di Kota Bogor ini? Nyaman banget. Nyaman. Iya. Oke, selanjutnya pernah ada kecelakaan nggak karena ada kerusakan, misalnya kerusakan di jalan, trotoar rusak gitu, yang kakak pernah alamin sendiri? Beberapa kali ada sih, kayak contoh tangganya nggak bener, masih licin pas kena hujan, ya jadi beberapa kali kepleset. Tapi overall nggak apa-apa sih, masih wajar. Kalau saya pribadi sih pasti ya merasa nyaman, merasa terfasilitasi dengan adanya fasilitas seperti yang ada di sini sekarang di Sempur. Kita dapat menikmati fasilitas itu dengan gratis tentunya, jadi benar-benar nyaman. Oke, ke Sandung Pernah sih Kak, itu relate banget. Soalnya kalau misalnya di jalan kan banyak bolong-bolong gitu ya Kak ya. Iya. Dan itu saya pikir kalau emang dibenerin gitu ya, itu nggak sepenuhnya bener gitu, nggak semuanya dilakukan. Itu kami akui. Jadi tetap jalan keluarnya seperti apa ya, kami dalam proses. Saya pikir kembali lagi, kalau andai kata memang kita bisa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk tingkat kesadaran tersebut, saya pikir pasti fasilitas umum juga ya secara kualitas kuantitas itu bisa terjaga dengan baik lah. Beberapa misalnya infrastruktur yang sudah kita bangun, kita harapkan masyarakat juga ikut merasa memiliki dan memelihara. Contohnya misalnya trotoar alun-alun kita sudah baguskan, dan trotoar itu kan fungsinya untuk pejalan kaki ya, non motorized ya. Tapi beberapa masyarakat masih mungkin belum paham ya. Ada di situ ditempatkan kadang parkir, kadang berjualan. Itu yang mungkin yang harus masyarakat harus perlu pahami, bagaimana itu kan nggak keluar biaya sedikit membangun itu ya, dan harus sama-sama kita pelihara lah. Itu mungkin harapan kita ke depan seperti itu. Kalau untuk sekarang sih puas ya, cuma mungkin kita harapkan lebih baik lagi dari sekarang. Harapan kakak apa? Ya harapannya sih semoganya yang udah ada nih lebih dirawat aja. Terus kalau bisa lebih ditingkatin kayak fasilitas umumnya, toilet segala macem. Terus kalau bisa dikurangin kayak pungli-pungli, parkir liar segala macem, itu dikurangin. Itu sih itu aja. Oke. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan tidaklah sekedar berbicara tentang pembangunan gedung-gedung yang mewah, tetapi berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan inklusif sehingga melibatkan semua pihak. Pemerintah dan pemangku kebijakan terkait telah merencanakan dan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kota yang aman dan inklusif. Tentunya, perlu evaluasi dan perbaikan sehingga setiap masa bisa merasakan kebermanfaatannya secara optimal. Selain itu, perlu sinergi dari seluruh lapisan masyarakat dalam berperan mendukung generasi yang telah ada. Kota Bogor, ruang kota sejuta cerita.